Halo sahabat Beta, bagaimana kabar hari ini? Semoga sahabat Beta selalu diberikan kesehatan. Sahabat Beta, hari ini saya berada di Desa Kedung Sari. Hari ini saya berada di usaha Pak Sugiarto. Jadi usaha ini yakni usaha pembuatan beduk dan alat rebana. Jadi dari usaha ini beliau memproduksi perlengkapan rebana dan beduk di sini. Bagaimana aktivitas produksi dia? Mari kita lihat-lihat ke dalam. Sahabat Beta, mari kita masuk ke dalam untuk melihat hasil produksi dari Pak Sugiarto. Jadi ini yakni terbang masih berupa tempurungnya. Jadi ini belum dikasih kulit dan beberapa aksesoris. Jadi beliau selain menjual masih mentah seperti ini, juga menjual produksi yang sudah jadi. Jadi ini alat terbang. Jadi selanjutnya coba kita lihat ke dalam. Juga ada beduk. Jadi beduk ini masih ada ukirannya, sahabat. Ukirannya berupa tulisan Arab. Biasanya tulisan-tulisan ini berupa nama masjid atau lafal-lafal yang ada di Al-Quran. Jadi ini pun masih barang setengah jadi, belum diproses finishing. Ini apa ini namanya? Ya, ini perlengkapan untuk alat terbang. Jadi yang bagus dari alat-alat ini, yakni bahan yang digunakan itu masih utuh dari satu kayu, nggak tempelan gitu loh, masih utuh. Juga ada beberapa ukiran di sini. Kalau ini kayu-kayu yang belum jadi, sahabat, masih proses pemotongan secara ukuran. Berapa senti ya? 2 kilan. Sahabat, untuk ini kayu jidor. Jadi ini sudah proses pembentukan patternnya. Jadi patternnya sudah berupa kayak terbang, namun belum proses pelubangan di tengah sini belum dilakukan. Ini masih dikatakan masih bahan mentah. Namun hari ini, sahabat, proses ini tidak dilakukan karena memang produksi untuk pembuatan alat terbana dan beduk berhenti karena corona. Jadi ini proses terbangnya. Ini masih setengah jadi. Sebenarnya proses patternnya sudah jadi, pattern bentuknya ya. Namun hanya kurang pelubangan di sisi tengahnya saja. Sahabat, ini
alat gambus yang diproduksi Pak Sugiarto. Jadi setelah ada pandemi, usahanya untuk pembuatan beduk dan terbang terhenti. Jadi dia mencoba untuk membuat alat gambus ini supaya pekerjanya bisa bekerja. Jadi ini alat gambus yang dibuat Pak Sugiarto. Jadi kayunya menggunakan kayu mauni. Sahabat, ini gambus yang sudah jadi. Jadi tinggal pemberian senar pada sisi atas supaya bisa membunyikan suara. Jadi ini sudah proses finishing dari warna, terus proses kasih pernis supaya kinclong. Ini hasilnya, sahabat. Nah, sahabat, ini alat untuk proses pelubangan. Jadi alat lubangnya ini nanti kayu dikasih sini. Selanjutnya seperti ini. Jadi alat ini akan turun ke bawah dan membuat lubang. Nanti digunakan untuk apa ya? Bentuk lubang terbang gitu loh. Atasnya dikasih kulit. Sahabat, ini hasil produksi terbang yang sudah jadi. Jadi baru ada apa ya, tempurungnya ya, namanya tempurungnya, belum dikasih pelapis. Jadi ini jidor. Nah, gitu. Jadi sahabat, ini proses finishing alat terbang di rumahnya Pak Sugiarto. Jadi ini pemasangan apa mas namanya? Terincing. Apa? Terincing. Jadi ini proses pemasangan terincing. Jadi biar suara terbangnya ada suara kericik 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 gitu. Sahabat, untuk ini yakni hasil produksi beduk. Jadi beduk ini yang biasa ada di masjid-masjid. Namun untuk ini masih berupa tempurungnya. Jadi ini terbuat dari kayu, masih berupa tempurung. Juga ada ukirannya. Ukirannya ini berlafaz tulisan Arab. Terus Mas, ini bisa dijelaskan Mas, ini membuat apa Mas, dan idenya awalnya seperti apa Mas? Ini ide semenjak ada COVID-19 ya. Kita kena dampaknya. Tadinya kita usaha beduk, alat-alat terbana, karena semua udah nggak berjalan lagi ya, kita cari inisiatif lain, yaitu kita membuat gitar. Nah, ini gitar pesanan dari Kalimantan. Namanya gitar apa, Didi Kempot ya. Ini namanya gitar Didi Kempot. Alhamdulillah dengan adanya COVID kita masih tetap berkreasi. Ini bahannya apa aja Mas, dan mungkin proses pembuatannya seperti apa? Ini bahannya kita dari kayu mahoni. Jadi dari kayu mahoni sama kayu nangka. Jadi kita proses itu bahannya. Prosesnya gimana mas? Proses pembuatannya dari awal mas? Prosesnya pembuatannya ya kita apa? Ya kita pahat-pahat seperti ini. Kita pahat, habis kita pahat, kita ukir ya. Ini tahap keduanya kita ukir.
seperti ini. Nanti habis diukir, nanti kita finishing, nanti hasilnya seperti ini. Nah, ini nanti hasilnya ini. Nah. Ini pemasarannya kemana saja dan harganya kisaran berapa? Kita pemasarannya ini ke Kalimantan Selatan. Kalau harganya relatif ya, anggarannya ya sesuai dengan kayu, tekstur kayunya. Kalau yang biasa ya 250, kalau kayu yang bagus ya kita bisa mencapai 500-an. Per bulan bisa kirim berapa, Mas? Per bulannya kita paling sekitar berapa ya? Sekitar 100. Dalam sehari produksi bisa berapa, Mas? Kalau sehari kita produksi, kita global sih Mas masalahnya. Jadi kita belum enggak mengetahui, paling ya sekitar kalau satu hari ya bersihnya kita dapat paling 20-an. Antara berapa gitu? Dari kecil sampai besar. Itu ada yang harga 11 juta, ada yang 50 juta, itu bervariasi ya, tinggal ukurannya. Paling Murah berapa? Paling 11 juta ya, Pak. paling mahal berapa, Pak? Ya kurang lebihnya 50-60. Dengan ukuran Ya paling dari setengahnya ya ada yang 160, ada 170, ada. Tinggal barangnya. Kekuatan kulit dari mesin saya itu kurang lebihnya 30 tahun, 35 tahun kekuatan kulit. Kalau kayu ya temurun anak cucu. kayunya juga nggak gampang keropos ya, Pak? Alhamdulillah saya kan saya obati dari sini kan hasilnya saya obati biar tidak dipangan mata kayak biar tidak keropos. Kayunya apa, Pak? Saya kan kayu tembesi, ya kayu pelem, kayu mauni. Kalau kulit hewan yang dipakai apa, Pak? Hewan kerbau, kulit kerbau. Kalau yang beduk, kalau yang rebana, kulit kambing. Berarti ini sudah berapa tahun, Pak, menekuni? Saya serah terima dari bapak ya, berarti tahun 86 sampai sekarang. Kalau belajarnya kan tahun 69, belajar dari bapak tahun 69, serah terima bapak terhadap saya itu tahun 86. Alhamdulillah dikenal sampai rakyat, sampai pejabat lah, sampai dari pengrajin sampai pengusaha. Itulah liputan saya hari ini di tempat usaha beduk dan alat terbang di Desa Kedung Sari. Semoga informasi yang diberikan bisa bermanfaat bagi sahabat kita semua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk berita-berita di Beta TV.